Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintan Arida Salwa, mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24108020117. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai peradaban Islam masa kenabian pada periode Mekah guna untuk memenuhi tugas UTS Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Mahfud Asyari SEMM. Kita langsung masuk ke dalam peradaban Islam masa kenabian. Nah, peradaban Islam pada periode Mekah ini berfokus pada penanaman akidah atau tauhid dan pembentukan akhlak mulia dengan mengedepankan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada fase ini ditandai dengan dakwah awal yang berfokus pada pemurnian ajaran penghapusan kemusyrikan, penekanan pada kesetaraan derajat manusia, serta penyiapan fondasi sosial dan spiritual bagi umat Islam melalui metode dakwah yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, fokus utamanya itu yang pertama itu adalah pemurnian akidah tauhid. Apa sih pemurnian akidah tauhid itu? Nah, tauhid ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan penyembahan berhala yang marak pada masa jahiliyah. Nah, tauhid ini kan kayak kita tuh harus menganggap bahwa Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Terus yang kedua itu ada pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini guna untuk mendorong peningkatan akhlak, kesabaran, dan juga meninggalkan dosa. Terus yang ketiga itu dasar hukum dan sosial. Nah, itu tuh kita menanamkan prinsip bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjadi sumber utama hukum dan menguatkan keyakinan bahwa semua manusia ini memiliki derajat yang setara di hadapan Allah. Karena pada masa pra-Islam itu dulunya tuh bangsa Arab ini kan kayak mereka tuh ada ada budak gitu. Jadi tuh kayak itu tuh nggak setara kalau di hadapan mereka. Nah, itu tuh padahal kalau di hadapan Allah semua manusia itu setara. Terus selanjutnya itu ada metode dakwah yang digunakan oleh Rasulullah. Yang pertama itu ada metode secara diam-diam. Itu tuh di lingkungan keluarga dan sahabat terdekat. Terus yang kedua, dakwah pada keturunan Abdul Muthalib. Terus yang ketiga itu dakwah secara terang-terangan. Itu kepada semua orang setelah wahyu dari Allah itu turun pada surah Al-Hijr ayat 94. Terus selanjutnya, kenapa sih kok kaum Quraisy itu menentang dakwah Nabi? Nah, alasannya tuh yang pertama, para pemimpin Quraisy ini tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Karena kan mereka kebiasaannya kayak meminum minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh kayak nggak terima nanti kalau misalnya kok akan ada pembalasan ya di akhirat setelah aku melakukan kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, mereka ini tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Terus yang ketiga, mereka takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Kan dalam Islam ini kita disuruh menyembah Allah yang satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Nah, sedangkan pada masa itu kan banyak berhala-berhala yang menggunakan patung. Jadi mereka takut kehilangan mata pencaharian. Terus yang keempat, Nabi Muhammad ini menyerukan persamaan hak antara hamba saya dengan bangsawan. Nah, mereka kayak nggak terima gitu. Terus yang kelima, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat, berakar pada bangsa Arab. Jadi mereka kayak sangat berpegang teguh pada kebiasaan nenek moyang. Terus yang selanjutnya itu ada tentangan kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu ngelakuin apa aja sih untuk menentang ajaran Islam itu? Nah, yang pertama itu mereka meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Nabi Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Terus selanjutnya budak-budak yang masuk Islam ini nanti disiksa oleh tuannya dengan sangat kejam.
Terus selanjutnya yang ketiga itu para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai ia murtad kembali. Jadi mereka tuh disiksa biar mereka tuh nggak jadi masuk Islam gitu, biar kembali ke ajaran agamanya. Terus yang keempat, tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Selanjutnya, waktu Nabi hijrah ke Habasyah, itu tuh yang pertama pada pimpinan Utsman bin Affan, itu tuh diikuti 15 orang, yaitu 10 pria dan 5 wanita. Nah, yang kedua, dari pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti oleh 81 orang, yaitu 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah, yaitu merupakan putri dari Abu Sufyan. Selanjutnya, Nabi mengalami keterpurukan, yaitu karena meninggalnya Abu Thalib dan juga Khadijah, istrinya. Nah, pada tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Nah, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau ini diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan juga badannya. Terus selanjutnya masuk ke Isra Mi'raj. Nah, pada tahun ke-10 ini juga, Nabi ini di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Terus pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Kharaj menemui Nabi dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Terus yang ketiga, pada tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Kharaj, 2 orang suku Aus dan seorang wanita itu tuh menemui Nabi dan mereka menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Terus selanjutnya yang keempat, pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Yastrib ini meminta kepada Nabi agar berkenan untuk pindah ke Yastrib. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.